Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pin Puriski Rada Putri SMBMM dalam mata kuliah inovasi. Baik, untuk pertemuan ke-11 kali ini kita akan membahas mengenai inovasi UMKM. Langsung saja masuk kepada materinya. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu kondisi UMKM saat ini ya. Oke. Nah, ini kondisi existing UMKM di Indonesia. Ini adalah data berdasarkan infografik Robertus Kompas ya. Ini Kementerian Koperasi dan UMKM, data BPS diolah 2017. Ini tahun 2017 bahwa pada tahun 2017 kita bagi menjadi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar ya. Totalnya adalah untuk usaha mikro itu totalnya 60 untuk usaha mikro itu 62.928.077 unit. Tapi usaha kecil itu jauh sekali perbedaannya, dia hanya 757.090 unit, dan usaha menengah lebih kecil lagi 58.624 unit, dan usaha besar itu cuma 5.460 unit. Ya, kalau persentasenya itu kalau untuk usaha mikro itu sampai 98% ya di Indonesia ini. Kemudian usaha kecil cuma 1,2%, usaha menengah 0,09%, dan usaha besar itu hanya 0,01%. Kalau kita lihat klasifikasinya, usaha mikro itu adalah omset per tahun sampai dengan 300 juta, dan asetnya sampai dengan 50 juta. Kalau usaha kecil itu omset per tahunnya 300 juta sampai 2,5 M, ya asetnya itu 50 juta sampai 500 juta. Usaha menengah omset per tahunnya 2,5 miliar sampai 50 miliar, asetnya 500 sampai 10 miliar, 500 juta sampai 10 miliar. Kemudian usaha besar, omset per tahunnya lebih dari 50 miliar, asetnya lebih dari 10 miliar. Jadi ini adalah perbandingan antara kondisi existing UMKM di Indonesia dan antara masing-masing levelingnya ya, baik mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, ini adalah kondisi 2017. Kita tahu 2020 ini dunia sedang terkena pandemi COVID-19 dan ini sangat berdampak bagi semua usaha, baik yang besar, menengah, kecil, maupun mikro. Jadi otomatis akan ada perubahan di data ini dan pasti sepertinya akan menurun. Baik, nah sebesar apa sih peran UMKM ini terhadap perekonomian Indonesia ya? UMKM ini memang menopang ekonomi Indonesia secara sangat besar. Seperti tadi sudah dilihat bahwa ternyata yang usaha mikro itu sampai dengan 98% dibandingkan dengan jumlah usaha yang leveling yang lainnya gitu ya. Bagi ekonomi di Indonesia sangat besar dan mendominasi perekonomian. Jumlah unit usahanya 98,8% dari total unit usaha ya. Kontribusi tenaga kerjanya juga sangat menyerap tenaga kerja di UMKM ini sampai dengan 96,99% ya. Kontribusi UMKM terhadap PDB (produk domestik bruto) 60,3%. Jadi memang UMKM ini sangat berperan terhadap perekonomian Indonesia, dan ekonomi Indonesia sangat bergantung dengan UMKM. Oke, penerimaan PPh UMKM dalam 5 tahun terakhir ini 2014 sampai 2017 terus meningkat. Kita belum tahu yang 2020 ini seperti apa, tapi sepertinya akan ada penurunan gitu ya. Kemudian presentase penyerapan tenaga kerja UMK menurut kategori tahun 2017. Jadi yang paling banyak itu adalah di kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Kemudian yang kedua adalah dari sisi industri pengolahan, baru yang ketiga adalah pendidikan ya. Nah, untuk sisanya yang lainnya sampai dengan yang terakhir real estate. Jadi paling banyak memang di perdagangan besar dan eceran gitu ya. Para wirausahawan muda ya, entrepreneur, UMKM yang baru-baru bangun, startup dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah jumlah dan presentase UMKM menurut kabupaten dan kota tahun 2017. Ini datanya dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Tetap yang paling banyak itu adalah, Bandar Lampung di sini ya, kemudian Lampung Tengah sama Lampung Timur. Next, presentase jumlah UMK menurut kategori, ya, yang paling banyak tetap di sisi perdagangan besar dan eceran. Baru yang lainnya sampai dengan yang paling bawah. Oke, nah apa sih bentuknya inovasi jasa UMKM saat ini ya? Sekarang itu kalau usaha-usaha yang baru dirintis, yang baru bangun, itu rata-rata bidangnya adalah misalnya di sini ada
MUA ya, makeup artist. Kemudian dari sisi penginapan sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan penginapan yang bisa memberikan kerjasama untuk bangunan-bangunan yang memang mau dijadikan penginapan tetapi tidak punya modal besar ya. Seperti yang kita tahu ada Red Doors dan lain sebagainya. Kemudian ada daycare, ada sewa kendaraan, IO, event organizer, wedding organizer, ini sangat banyak sekali saat ini, sampai jasa foto dan video. Ini adalah inovasi jasa UMKM yang ada, yang muncul saat ini. Bahkan kalau saat pandemi COVID ini, lebih banyak lagi adalah produksi alat-alat APD, produksi masker, kemudian produksi pakaian pelindung diri, ya, face shield, dan lain sebagainya, sampai dengan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Jadi, ada istilahnya pandemi COVID kit. Jadi ada dalam satu kotak yang berisi semua alat-alat yang dibutuhkan sehari-hari untuk dibawa ketika masa pandemi COVID. Oke, inovasi produk UMKM ya, isinya ada cemilan khas, souvenir oleh-oleh, kosmetik, perlengkapan bayi, furniture, dan lain sebagainya. Ini yang masih banyak diproduksi oleh UMKM atau banyak UMKM baru yang bermunculan dengan produk sebagai berikut gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau pandemi COVID ya sepertinya ngarahnya ke barang-barang yang kaitannya untuk kesehatan ya, self defense dari virus coronavirus gitu. Oke, itu untuk gambaran mengenai UMKM dan bagaimana inovasi-inovasinya. Silakan kalau ada pertanyaan melalui WhatsApp grup maupun melalui komen di video ataupun lewat email. Atau selain itu juga bisa dicek nanti ada tugas, silakan dikerjakan di UBL Apps-nya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.